Acara selanjutnya pengajian umum sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka nih. Yo. Sudah tutup kan nih. Corona ya sudah. Darah corona ya. Atau dari atas tutup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Al-mukarramun yang sama-sama kita hormati dan muliakan, para asatidz kita, guru-guru kita, tokoh-tokoh kita, orang tua kita, para sesepuh, para pelingsir, wabil khusus segenap pengurus dan keluarga besar Pondok Pesantren Syukur Ashari. Mudah-mudahan semuanya kita yang hadir di tempat yang mulia ini senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah tidak ragu lagi, kita saat ini sedang menerima pahala yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita insyaallah di akhirat nanti. Dalam satu riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi sa'ah khairum min ibadati sanah." Menuntut ilmu alias mengaji sejam doang, sejam. Lagu insyaallah nanti sampai sejam lah ya, nggih. Hari ini paling 2 jam lah paling, nggih. Itu kata Nabi, atau dalam riwayat lain ungkapan para ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i sendiri. Dalam banyak kitab disebutkan sejam doang kita mengaji, Bapak Ibu, itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Lebih banyak pahalanya. Andai kata tertimbang pahala dengan tekun beribadah selama 1 tahun dengan orang yang datang mengaji, pengajian, hadir pengajian, menuntut ilmu selama 1 jam, mirip-mirip pahala, lebih berat pahala yang mengaji ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Karena itu yang langsung saja tidak mau buang waktu, biar betul-betul kita mengaji, nggih. Jangan sampai burung temu pahala gara-gara nggak ngaji, kita bercerita-cerita, nggalang curhat-curhat, perkenalan, aduh dek penting. Penting perkenalan, dek penting nggih. Langsung mengaji, nggih. Oh, masa kalau jamaah nggak kenal dia? Nggak kenal? Allah, padahal artis yang nih. Jadi singkat saja, aranjak tak kenal maka tak kenal maka tak sayang nih, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak kawin. Dan yang mengungkapkan ini pertama kali Al-Quran. Apa dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan kita dari mana-mana, dari Sembalun, dari Pancor, dari Anjani, dari mana-mana. Supaya apa kata Allah? Supaya saling kenal. Sebenarnya karena saling kenal sebenarnya. Dan ini tujuan kita diciptakan, bukan untuk saling kenal sebenarnya. Loh, terus kan jelas ayatnya. Sebenarnya kata ulama untuk kita saling cinta, saling hormat, saling memuliakan, saling menghargai, saling tolong menolong. Ini sebenarnya tujuannya. Cuma tidak mungkin kita saling cinta, tidak mungkin kita saling tolong menolong kalau kita tidak saling
kenal. Karena itu mulai kuncinya dulu harus kita saling mengenal, li ta'arafu. Oleh karena itu penting betul untuk niat kita mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang al-faqir ilallah Abdul Aziz orang tiang Abdul Aziz Soekarnawadi itu tadi sudah disampaikan, disebutkan nama tiang Abdul Aziz Soekarnawadi, tiang lahir di Mekah, kota suci Mekah tahun 84, lebih tepatnya pada nisfu Sya'ban 1404 Hijriah di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Percaya Bapak Ibu apa tidak percaya nih? Cuan dia, tentu dia le Mekah lahir nih. Alhamdulillah kebetulan ayahanda saat itu mengajar di Madrasah Darul Ulum Mekah. Selama kurang lebih 10 tahun beliau mengajar di sana. Setelah belajar di sana, kemudian mengajar di sana, mulai merarik juluk, kemudian tulak, akhirnya lahirlah tiang dan saudara-saudara tiang, ada 6 bersaudara, telu nina, telu mama, semuanya lahir di kota suci Makkah. Alhamdulillah. Kalau asal tiang kalau ayahanda tiang almarhum Tuan Guru Haji Husnul Duat asli Jenggi, Trara, di perbatasan sebelum Lombok Tengah. Adapun ibunda tiang Hajah Zuriyah dari Pancor, dari Pancor, dan tiang lahir 24, berarti tiang sekarang umur tiang kurang lebih berapa tahun jadi nih? Udah pitolas sekitar pitolas, lebih luwe lah. Alhamdulillah sudah menikah lagu baru seke, dan cukup satu Ustaz, tiang cukup satu tiang untuk sementara ini sementara lah. Allah Ta'ala ala barangkali cukup. Setelah lahir di Mekah lanjut ibtidaiyah di Mekah tiang. Jadi lahir dan besar di Mekah. Artinya sekolah ibtidaiyah SD tiang di Mekah. Jadi kurang lebih 12 tahun tiang di Mekah. Pulang ke Pancor atau dibawa pulang oleh orang tua, sanawiyah aliyah di Pancor, tulak ke Mesir, berangkat ke Mesir, S1, S2 di Mesir, S3 di Sudan. Tahun 2016 kurang lebih, alhamdulillah selesai doktor dan pulang ke Lombok Timur, mudah-mudahan membawa ilmu yang berkah untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Cukup cukup. Anak 2 ya, dan cewek-cewek semua. Jadi semeton tiang yang masih jomblo, anak tiang ada 2 perempuan. Sila, tapi tunggu terus 1 tahun dulu baru ya, sabar. Insyaallah kita menyambut bulan suci Ramadan kurang seminggu nih. Masya Allah, tabarakallah. Tidak ada perasaan tiang ilmu yang paling pas untuk kita kaji bersama di hari dan di sore hari yang cerah dan bahagia ini. Rasa-rasanya tidak ada yang pas selain daripada kita mengaji tentang fikih puasa. Setuju Bapak Ibu? Insyaallah kita buka kitab Anwarul Masalik, kitab Siyam, bab puasa, kitab fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i. Semua mazhab bagus. Imam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi bagus, mazhab Maliki bagus, mazhab Hambali bagus, mazhab Syafi'i bagus. Semuanya bagus. Tetapi yang hampir semua umat Islam di negeri bangsa tercinta kita di Lombok dan di Indonesia selapunya, hampir semuanya sang selaku hampir malik semuanya bermazhab Syafi'i. Karena itu kita mengaji fikih mazhab Syafi'i. Ya kenapa ndak ngaji langsung Quran Sunnah? Ya kita buka Quran ayat puasa, buka hadis bab puasa. Misal kenapa kita fikih langsung karangan ulama? Masalahnya Bapak Ibu, kalau kita buka Quran kita buka Quran baca doang salah, kadang-kadang kadang-kadang ada tajwidnya salah, kadang-kadang makharijul hurufnya salah. Pernah tiang di Jogja dengan Jawa baca Quran, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma a'badtum lakum dinukum waliyadin. Coba baca doang, masih perlu belajar ya.
apalagi memahami isinya. Sila dendek Quran, dendek sunnah. Buku matematika biar sila, atau buku kedokteran, buku fisika, buku umum nih, lihat tujuan ini. Sila buka tanpa guru, yakin 100% kita semua akan ngangak semua. H2O 2C O Z A O A, kan ya istilah-istilah kimia. Nggak ada yang paham. Harus ada guru yang menjelaskan nih maksudnya. Coba dari ilmu fisika, ilmu matematika, apalagi matematika tiang masya Allah 5 doang mau tiang nilai matematika. Padahal ada guru, apalagi tanpa guru, kalau ilmu umum doang wajib harus ada guru, apalagi ilmu agama. Itulah pentingnya kita mengikuti para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i. Jauh lalu Imam Syafi'i ini lain masa. Ada muridnya dah mulai. Ada muridnya terus sampai kepada guru-guru kita sekarang. Itulah pentingnya kita mengaji dari para ulama. Bukan kita menjauhi Quran, menjauhi sunnah, justru supaya kita paham agar tidak tersalah memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Langsung mana lah? Kita mulai ini aja. Kitabus Shiyam, bab puasa. Yajibu shaumu Ramadana. Wajib hukumnya puasa Ramadan. Wajib bagi siapa? Ala kulli muslim. Wajib atas setiap muslim. Dan muslimah. Ya, muslim dan muslim. Apa maknanya? Maknanya dengan non muslim wajib apa tidak wajib? Tidak wajib. Tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Deman apa istilahnya ya? Jadi ya deman muslim ya. Karena marah ibarat dengan tamat sekolah. Harus berdaftar dulu. Mengikuti peraturan yang berlaku. Berdaftar dulu di sekolah. Jadi anak-anak dijajari lungguh, daftarkan di sekolah di madrasah ini. Begitu sudah daftar, baru ada peraturan harus diikuti. Kalau tidak berdaftar, kalau tidak masuk menjadi siswa di sini, tidak wajib ikuti peraturan. Walaupun ditaat oleh peraturan, tapi tidak pernah berdaftar. Dia mau rapor, dia mau apa-apa. Kenapa? Karena tidak pernah mendaftar. Andai kata dengan kafir atau non muslim puasa dengan sebulan 10 bulan puasa, dapat pahala? Tidak dapat pahala. Kenapa? Karena belum mendaftar. Apa mendaftarnya? Apa pendaftarannya? Cukup mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah dan seterusnya. Non muslim. Kedua, baligh. Apa maknanya baligh? Wah, baligh nih. Laki-laki apa ciri-ciri baligh? Bermimpi. Mimpi basah. Apanya basah Ustaz? Mimpi basah. Kalau perempuan? Haid. Semua di sini baligh nggih? Alhamdulillah. Kemudian aqil, wajib berakal. Maknanya tidak wajib bagi yang jogang atau jegol kalau bahasa tiang di Pancor. Jogang tidak wajib karena tidak sadar. Apa hadisnya, apa dalilnya? Rufi'al qalamu an thalath. Tidak dihisab. Wah, dia tidak bisa, dia sadar saat. Ya, tidak bisa mengendalikan diri jadi awan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Baik. Apakah itu doang yang wajib? Tidak. Muslim, baligh, aqil, karang sekit. Mampu melaksanakan puasa. Kalau tidak mampu berarti tidak wajib. Contoh dia mampu dengan tawak lalu umur satak pira, satak sekat, misalnya kan itu tidak wajib
tidak wajib puasa. Tetapi ada ketentuan, nanti kita baca. Apa terus? Ma'al khuluwi atau ma'al khuluwi an haidun wa nifas. Yang penting tidak dalam keadaan haid atau nifas. Jadi bapak-bapak yang sedang haid jasa puasa dulu nggih. Ya, bapak-bapak. Bapak-bapak haid di sini. Nah, kalau sedang haid tidak boleh puasa. Puasa haid ini coba singkat secara kilat. Nggih, biar kita lebih memahami. Minimal pira jelo haid. Ini 6 hari minimal. Minimal, ada minimal paling singkat 1 hari 1 malam. Ya percuma sejelas malam. 24 jam ini minimal. Paling sedikit. Biasanya 1 minggu 14 hari sini sudah ada pengalaman sudah aja. Ya mungkin istri beliau mungkin kan yang 14 hari. Maksimal 15 hari. Lebih dari itu berarti darah penyakit. Selama haid itu tidak boleh puasa, tidak boleh juga sembahyang. Cuma bedanya mun puasa wajib diqadha. Kalau sembahyangnya cukup yang diqadha yang mana? Pertama dan terakhir. Tergantung Anda, misalnya buruk jamak ngebang nih, Allah sugul darat ngebang asar misalnya, berarti tidak wajib kok. Yang wajib diqadha apabila wahtama waktu empuk lumayan bisa kesempatan sembahyang lagu dia sempat sembahyang duluan sugul darat, itu wajib diqadha. Nggih. Adapun yang terakhir sucinya, misalnya kalau sucinya di waktu asar, jam sekarang nih misalnya suci sudah bersih, yang mana diqadha? Zuhur sama mulai dari zuhur. Nggih. Kalau di bersih waktu isya berarti yang diqadha mulai dari maghrib. Allahu a'lam. Nifas ja minimal pira jelo? 60 hari minimal Ustaz. Minimal 60 jelo, maksimal pira setahun. Minimalnya paling pendek, paling cepat. Sila ibu-ibu yang sekejap nggih, sesaat. Andai kata sugul darah terus berhenti sembahyang langsung. Lagi tunggu, deman 40 jelo enggak boleh. Harus kalau sudah bersih tidak ada darah, maka wajib sembah karena minimalnya itu sekejap. Biasanya 40 hari. Ya ibu-ibu belum ada yang melahirkan di sini. Oh, di mana? Terus siapa yang ini pecuan bapak-bapak ya? Tidak ada yang belum ada yang melahirkan nih. Pecuan nih supaya segera. Biasanya berapa hari? 40 hari. Maksimal, paling lama, paling banyak 60 hari. Selama nifas begitu juga tidak boleh puasa. Ini penting ibu-ibu. Petuk misalnya darahnya. Telu jelo segel darah. Tahu-tahu bersih. Hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari keempat bersih. Puasa pendik puasa selama ini. Puasa karena tidak ada dah. Ternyata jelo ke pira jadinya? Ke-8 sugul darah balik. Darah haid apa darah penyakit? Darah haid. Puasa pandai puasa? Tidak puasa. Ngombe terus 4 jelo ini. Wajib kada ke? Serius? Sudah. Wajib kah? Kada. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Lebih aman, hati-hati supaya karena itu semua terhitung masa haid. Baik,
Kemudian man ajhadahu shaumu likibarin aw maradin, saya ndak mampu puasa. Ndak mampu puasa lantaran wahda lalu atau lantaran penyakit. Maka bagaimana ceritanya? Maka yalzamu likulli yaumin muddu ta'amin. Alhamdulillah di sini mudah-mudahan semuanya mampu puasa nih. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan, amin, dan umur panjang. Kalau ada barangkali keluarga, nenek, kakek, buyut yang tidak mampu puasa, tidak wajib qada, cukup diganti dengan sedekah atau disebut dengan fidyah. Memberikan makan kepada orang miskin sebanyak 1 mud harana. 1 mud untuk satu hari. Sembarang 1 mud, 2 genggam marang 1 mud. Atau sepiring. Muntakaran kilogram aja kurang lebih 600 gram. Setengah kilo lebih sedikit. Sekiloan wah aneh deh. 1 kilo untuk satu hari. Ibu-ibu di sini, bapak-bapak, sebentar lagi karena seminggu nih puasa. Jangan lupa hutang bulan Ramadan yang lalu harus sudah lunas, gitu. Lunas sudah, alhamdulillah, ibu-ibu terutama lunas. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tidak lunas, misal lewat Ramadan malik nih, bagaimana? Tetap wajib kok, tapi plus fidyah, bayar mud. Lewat 2 tahun bayar 2 mud untuk sejelo. Lewat 3 tahun masih doang, dia emang kadang-kadang ya Allah yang membeda manusia ini. Berarti bayar 3 mud. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, apalagi ya. Walau khafat murdi'un au hamilun ala anfusihima. Bagaimana tidak mampunya ini bukan lantaran penyakit, bukan lantaran usia, lagu ya betian, ataupun sedang menyusui, bukan sedang menyusu, sedang menyusui. Ibu-ibu jak menyusui, menyusu jak bapak-bapak kebagian. Kalau sedang menyusui bayinya, ya, kalau menyusui bayinya parah ya kan, mau puasa sang kurang nutrisi, keislahan, kurang gizi, kurang waras kayak apa? Bagaimana itu? Boleh tidak puasa? Boleh apa tidak boleh? Boleh. Kenapa? Karena terhitung sakit ya, khawatir. Tapi, apabila dia tidak puasa lantaran takut sakit atau dia parapang diri, maka cukup diqadha lain hari. Tapi kalau dia tidak puasa lantaran mengkhawatirkan bayinya, maka tidak cukup dengan qadha, tapi juga ditambah dengan fidyah. Paham Bapak Ibu? Alhamdulillah. Siapkan pertanyaan dulu. Insyaallah beberapa menit lagi tiang stop, terus kita tanya jawab sudah. Ya, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengaji tentang puasa, apalagi bilang tahun puasa, jadi insyaallah sudah paham betul. Tapi mana yang sekiranya yang masih dipertanyakan, sila nanti ditanyakan di sesi tanya jawab nanti sekitar barangkali selama 10 menit atau 10 jam ke depan insyaallah. Baik. Wa syaratus shaumi, maka syarat-syarat puasa. Pertama an-niyatu. Pertama adalah niat. Niat ini pirang? Pada malam hari. Kalau kita puasa 30 hari berarti pira kali itu niat? 30 kali. Arak separuh, ada sebagian orang niat sekaligus di awal.
malam pertama doang tahun puasa. Berniat. Ku niat puasa sebulan penuh Ramadan lillahi ta'ala, sekali-kali. Boleh apa tidak boleh? Baca boleh nih? Boleh apa tidak boleh? Oh iya, suara terbanyak aneh boleh. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu tidak sah. Tidak boleh memang, lagu tetap bilang malam harus tak ulang niatnya. Sebenarnya cukup, jadi ini cukup sekali doang. Tapi dalam mazhab yang lain, dan semua mazhab insya Allah bagus, menurut saya mazhab Maliki boleh. Mazhab Syafi'i ini kelebihannya ya sangat hati-hati, mengambil aman lah istilah. Kalau bilang malam mau apa aja susah berniat kan? Niat nih kan apa susah? Ayo sama-sama contoh, nawaitu shauma qadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mudah. Sekali doang bisa cukup. Apalagi 3 kali. Tanpa dilafazkan juga cukup dalam angan, ku puasa cuma lillahi ta'ala, puasa Ramadan. Sah sudah. Yang penting di malam hari. Nah, lagu saran para ulama sebagai berikut. Sila buat niat sekaligus le awal. Niat untuk satu bulan. Lagu tetap bilang malam berniat. Andai kata suatu malam lupa sudah berniat, maka pakailah niat yang pertama itu ala mazhab Imam Malik, mazhab Maliki. Berarti sah puasanya jadinya. Jadi si pertama sekaligus itu jaga-jagalah nih, sebagai jaga-jaga atau cadangan keislahan. Andai kata kita lupa suatu malam berniat, maka lanjut puasa. Kenapa? Karena kita saat itu pakai mazhab Maliki. Maka insya Allah sah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apa syarat kedua? Ini yang bagak belona, tapi kita singkat insya Allah. Namanya al-imsaku anil muftirat. Jadi syarat pertama puasa itu berniat, yang kedua meninggalkan apa-apa yang membatalkan puasa. Ini sebagai membatalkan puasa ini. Bukan hanya makan minum doang batal, luwet ternyata batalan puasa. Coba ayo kita baca. Akala, makan. Makan apa? Makan batu juga batal. Makan hati apalagi? Hati sudah hati itu ya Allah. Batal, sangat batal. Minum juga batal. Terus au ista'ata. Nah, apa namanya? Ista'ata. Bisa Bapak Ibu coba bilang ista'ata, coba kita coba. Ista'ata coba. Masya Allah, pasih luar biasa. Coba. Lagu doni lebay lalu ada ista'ata. Ada ustaz di bagian Kelayu yang lewat pakai mobil kan. Jadi imam malam-malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Gini yang ngetir itu tinjot si pasih lalu ya. Salah seperti itu. Cukup al-alamin ya. Kadang-kadang kan lebih dengan. Baik. Apa maknanya ista'ata? Apa maknanya ista'ata Ustaz? Bersenang-senang. Salah. Nah, ista'ata memasukkan sesuatu ke dalam hidung. Kalau sekarang musim pandemi ini ada namanya apa? Ini apa rana sih? Kena hidung nana. Ini apa rana nana? Sebelum kita pergian, swab. Tidak ada yang pernah di swab di sini? Tidak ada nih. Yang pun negatif bilang alhamdulillah. Dan dia harus swab wah nih. Swab itu dimasukkan ke dalam hidungnya. Apa mungkin di bait itu supaya dicek. Nah itu bagaimana hukum puasa kita batal. Jadi
bulan Ramadan yang akan datang bepergian terus minta swab atau acara swab dedek swab. Kenapa? Batal puasa. Awih takana, ini juga membatalkan puasa. Memasukkan obat lewat dubur. Ya, apa itu dubur? Lubang kemaluan. Dan ada obat dimasukkan lubang. Nih, biasa kan marak peluru nuruan kan, taruh di kulkas. Obat. Bagaimana hukum puasa kita, Pak? Batal. Apalagi au subba fi udhunihi fawasala dimaghahu, atau memasukkan sesuatu lewat telinganya, air misalnya, lalu sampai ke otak. Arah idap lewat otak kan, maka itu juga batal. Au adkhala usbu'an au ghair, ini intinya memasukkan segala sesuatu ke dalam badan ya, lewat lubang. Lewat lubang mana? Lubang mana-mana, pokok lubang. Lubang telinga. Coba apa doang lubang le awak tene? Telinga, hidung, mulut, apa Anda? Mata lubang mata Anda? Jarak beluang. Gimana Ustaz? Berarti obat tetes mata nembe batal apa ndek? Ya kan jadi lubang, Bro. Lubang mata ya. Lubang terus kalau kita buka dia kelihatan lubang. Coba sikat keningnya, buka lebar-lebar, no? Ada lubang di situ masuk. Buktinya kalau kita pasang tetes mata sampai tidak nih, habis ini rasanya. Maka juga batal. Mata, apalagi lubang-lubang yang lain jelas. Bagaimana kalau masuk bukan lewat lubang? Contoh marak suntik. Itu apa namanya kalau orang sakit, no? Impus. Apalagi dan lain-lain. Masukkan itu. Batal apa tidak batal? Tidak batal. Kenapa? Karena masuknya bukan lewat lubang. Ada sebagian ulama merincikan, tergantung katanya. Tergantung. Mun si tamak wajah, ndek na batal. Tapi kalau yang masuk no makanan gizi atau daging, nasi goreng teman kan dalam. Tapi nasi goreng wah terproses jadi cairan misal. Bisa saja itu. Nah itu batal katanya karena besar dia katanya. Ada pendapat begitu. Tapi yang paling kuat tidak karena memang ukurannya bukan soal besar dek besar. Buktinya sila Bapak Ibu makan kapas besar sudah, dia besar, tapi tetap batal. Jadi yang penting masuk lewat lubang batal, besar dia besar tetap batal. Begitu juga sebaliknya, masuk lewat suntikan besar dia besar tetap tidak batal karena bukan lubang. Paham Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah. Dan lain-lain masih luar yang batalan puasa. Tapi kita baca apa cukupkan nih? Cukup apa nih? Cukup. Siapa yang mau bertanya? Hah? Terus kita perlu cepat, insyaallah. Apalagi takayya'a. Apa itu takayya'a? Muntah. Sugul disin badak. Maka batal juga puasa. Lasih ngondek batal misalkan, wah sugul disin badak suruh puasa baik tahan lah. Kasihan makan sudah nih. Tapi ada syaratnya yang pernah batal puasa apabila muntah dalam keadaan sengaja. Oh, ada kayak muntah sengaja dan sengaja? Ada ya? Ada. Nah, itu sengaja apa tidak sengaja? Sengaja memasukkan, kemudian dia muntah. Itu sengaja berarti batal. Tapi ada mual atau apa? Nah, itu tidak batal. Itu muntah. Jamaah, ini apa lagi? Apa itu jamaah? Melakukan jima. Nah, menjimanya parah wahane. Bukan hanya batal, tapi wajib arah denda, arah hukuman berat. Disebut dengan kafarah.
Apa itu kafarahnya? Puasa selama 2 bulan berturut-turut, bapak-bapak sekalian. Jadi tahan ya. Mari sama-sama kita menahan diri. Karena kalau kita melakukan itu di siang bolong, di siang Ramadan, maka batal plus wajib diganti dengan puasa 2 bulan. Bapak-bapak doang nih, ibu-ibu jangan deh. Ngolah sedangkan ibu-ibu. Kan so ibu-ibu tidak puasa. Karena ibu-ibu yang menerima masalahnya deh. Bapak-bapak ini yang memberi. Tidak si tama itu masalahnya. Mau ibu-ibu kan menerima. Pahawa nih tidak usah terlalu panjang lebar gitu. Banyak anak-anak di sini. Maka yang cukup membayar kafarah adalah laki-laki. Ya sekek kakak soalnya jadi cukup terwakilin lah. Sekek kakak kan penanggung jawab, kepala rumah tangga itu yang bertanggung jawab. Dia puasa 2 bulan berturut-turut. Dia mampu misalnya apa yang dilakukan? Memberi makan kepada 60. Bukan 60 darat dengan budak sekarang. Memberi makan kepada 60 fakir miskin. Memang hukuman pertama memerdekakan budak, cuma kan sudah tidak ada budak maka langsung dari puasa 2 bulan berturut-turut. Fa'anzala, ini juga mengeluarkan atau keluarnya air mani dengan disengaja. Kalau tidak disengaja lantaran mimpi berarti tidak kecuali sengaja mimpi. Bukan sengaja mimpi dengan Allahu a'lam. Lah. Ya, sengaja nih misalnya dia mohon maaf menyaksikan hal-hal yang tidak baik atau membaca apalah majalah atau buku tentang hal-hal yang kemudian keluar batal. Apalagi dikeluarkan sendiri, apalagi dikeluarkan oleh orang lain, ilasan terbatalan. Ya, maka itu wajib diqadha. Dan lain-lain. Sila barangkali selebihnya ada namanya sunnah. Itu wajib-wajibnya. Niat sama meninggalkan yang membatalkan puasa. Selebihnya mari kita isi dengan ibadah sebanyak-banyaknya. Ada dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamul ummatu ma fi Ramadan." Hadis riwayat Tabarani dari Sayyidina Ibnu Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Nabi, andai kata umatku tahu kelebihan bulan suci Ramadan, pasti melek sepanjang tahun Ramadan, Bang. Contoh, ini bapak-bapak yang berangkat ke kantor. Bilang bulan pira gaji bapak-bapak. Berapa gajinya bapak-bapak? Sebutlah pira-pira misal 2 juta misalnya 2 juta gajinya sebulan. Tiba-tiba bosnya nih pengumuman atasan, kepala madrasah misalnya mengumumkan kepada para guru nih, khusus bulan April Bapak Ibu sekalian, gaji sida bukan 2 juta tapi 20 juta. Khusus bulan April. Apa kata para guru? Coba sepanjang tahun April doang dan dia arah bulan-bulan selain. Betul apa tidak? Coba dia arah bulan-bulan April doang bilang tahun coba. Kenapa? Karena dia tahu kelebihan bulan April, yaitu gajinya 20 juta. Melihat ya, coba April doang bilang sepanjang tahun. Nah begitulah lebih kurang. Andai kata umatku tahu kelebihan bulan suci Ramadan, maka latamannat an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Maka pasti dia melihat sepanjang tahun itu bulan suci Ramadan, karena pahala yang berlipat ganda. Makanya mari kita perbanyak ibadah, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak sembahyang. Apabila ada 2 pilihan, sembahyang tarawih balik rakaat, sembahyang tarawih 20 rakaat, mana yang dipilih Bapak Ibu? Serius? Awas, catat Ustaz. Awas, masih lebih ramai masjid si baru rakaat aja.
pilih yang 20, dua-duanya boleh, dua-duanya sah, nggih. Tapi kapan lagi? Mudah-mudahan kita semua diberi umur yang panjang, nggih, sehingga dapat yang namanya kesempatan di bulan suci Ramadan ini luar biasa. Mudah-mudahan. Walau rakaat bagus, 20 rakaat lebih Mun terbuka kitab-kitab sejarah Bapak Ibu, yang memberi sejarah balu 20 rakaat nih. Sejarahnya begini. Begitu pada zaman Sayyidina Umar, laik le zaman Nabi, dinarak dengan tarawih sugul ke masjid dinarak. Di zaman Nabi, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Situasi berbeda. Situasi berbeda, tidak mendukung. Yang ceritanan laik pembina empu nasir sembahyang zuhur asar sir. Tadaran sir? Teduh. Sedangkan maghrib isya subuh jahar. Kenapa? Karena zuhur asar dengan kafir Quraisy berkeliaran. Dan pada saat itu deman kuat umat Islam masih lebih berkuasa dengan kafir. Mereka merajalela bolak-balik berkeliaran. Apa kata Nabi? Teduk-teduk sembahyang. Zuhur. Begitu masa maghrib dengan kafir, wah mulai tama diskotik, mulai masuk bar, mulai masuk mabuk segala macam malam-malam. Aman sudah, silahkan dikeraskan suaranya. Itu sejarah. Apalagi subuh dengan kafir semuanya ngorok. Makanya di situ sholatnya jahar. Itu sekedar contoh. Apalagi taraweh, wah dibalik dalam. Semuanya salat sendiri-sendiri. Nah begitu Islam sudah berkuasa, umat Islam sudah berkuasa, para sahabat sudah menjadi para khalifah, maka semua umat Islam sugul pergi ke masjid. Dilihat oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata Sayyidina Umar? Ini baru, ini dia wah terjadi le zaman Nabi. Terus apa kata, bagaimana menurut Sida? Kata jamaah, apa kata Sayyidina Umar? Ni'matul bid'ati hadi. Ini memang baru, lagu santar bagusnya ini. Bagus, lanjutkan. Itu maknanya walaupun tidak terjadi di zaman Nabi, selama tidak dilarang oleh Nabi secara nyata, secara terang-terangan dan terlarang, maka itu hukumnya boleh. Apalagi terjadi di zaman sahabat. Nih biar Bapak Ibu tahu. Li Mekah ini. Kenapa dinamakan tarawih? Tarawih itu muasalnya dari kata rohah, membahasa Arabnya. Rohah ya ruhu tarawih. Rohah ini artinya istirahat. Istirahat. Kenapa dibilang istirahat? Soalnya dengan Mekah orang Mekah, mudah-mudahan semua kita bernasib ke kota suci Mekah, sama-sama kumpul umrah di sana, amin. Bilang 2 rakaat atau 4 rakaat, istirahat dulu jamaah nih. Kenapa istirahat? Tawaf dulu. Tawaf. Setelah tawaf lanjut sembahyang. Kira-kira 4 rakaat tawaf balik. Coba. Kenapa para umat Islam zaman dulu begitu? Supaya makin banyak pahala. Begitu didengar oleh jamaah umat Islam di Madinah, sedih ya. Tak jadi temu tawaf di narak Ka'bah di Madinah. Berarti luyan pahala jamaah di Mekah katanya. Sedih dia. Kita di Madinahnya tak bisa kita tawaf. Apa kata ulama Mekah waktu itu? Ini lain nih. Oh, kalau begitu denda itu 20 jam, 39 rakaat. 40 rakaat ke witir. Itu di Madinah. Ternyata di Madinah lain Bapak Ibu sudah pernah terjadi di zaman para khulafa terdahulu, tarawihnya 39 rakaat. Kenapa? Ya talwate kita jamaah di Mekah. Di sana dia tawaf. Ameh terombok Pak. Artinya apa? Namanya sholat tarawih ini tidak ada batasnya. Semakin banyak semakin bagus. Tetapi karena sudah menjadi tradisi kita yang ditradisikan, sudah menjadi kebiasaan kita umat Islam dari sejak zaman sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, maka istiqamah kita 20
20 rakaat bersama witir jadinya 23. Mudah-mudahan semua kita istiqamah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silahkan angkat tangan yang mau bertanya, atau kalau ada di kertas silahkan dikumpulkan. Nggih Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya begini Pak Tuan Guru. Ada seorang perempuan yang biasanya dia haid setiap bulan. Tetapi manakala bulan Ramadan itu datang, dia sengaja makan pil atau nyuntik supaya haidnya tidak keluar. Nah, kira-kira ini bagaimana Pak Tuan Guru? Begitu sini ada? Coba siapa yang angkat tangan coba? Ada usah. Apa hukumnya apabila disengaja menyuntik diri? Disuntik apa? Suntik KB. Suntik KB nggih, kelompok bermain. Kelompok bermain. Ya, KB ini kelompok bermain. Ya wah nih, pokok KB wah deh. Bagaimana hukumnya suntik kelompok bermain? Dengan tujuan supaya menunda haid agar tetap puasa. Jadi begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama tidak menasihati itu, tidak menganjurkan. Tidak usah, terima sudah. Kalau Allah sudah takdirkan kita keluar darah, biarkan keluar. Ya nanti diqadha. Ya tidak perlu. Apalagi puasa bisa diqadha kapan saja. Lain mun ibadah haji. Nah jamaah haji terutama yang banyak nih. Kenapa? Tumben kita kampung-kampung haid kan mau tawaf segala macam mau di hotel kan? Hanya mereka suntik KB. Sebenarnya walaupun sedang melaksanakan haji, tidak perlu, pahala tetap dijamin. Ini Bapak Ibu yang sampaikan contoh. Misalnya Ustadz, siapa namanya Ustadz? Ustadz Jeki Chen. Jeki Chen maksudnya? Ustadz Ziki harus kerja sudah, kerja setiap hari kerja, nanti saya gaji, misal kan, bagus. Ustadz siapa Ustadz? Ustadz Sofni, Sapni, Ustadz Sapni sudah aja istirahat sudah, tapi gaji jalan. Mana lebih maulah, Ustadz Ziki atau Ustadz Sapni? Ustadz Sapni lah. Sudah aja istirahat lah. Tapi gaji jalan, insya Allah saya jamin gajinya. Malah kalau Ustadz Sapni, kebegawian rumah, jogang berarti kan. Kalau kita jadi beliau, oh ya sudah, nikmat. Tapi gaji dijamin insya Allah. Begitu juga wanita haid. Sebenarnya keistimewaan ibu-ibu nih. Kelebihan ibu-ibu, laki-laki terus sembahyang, jangan putus-putus sembahyang. Mau pahala, mau pahala tergantung. Kurang rukun, kurang adab, bisa jadi kurang pahala. Namun ibu-ibu aja ada waktu istirahat. Di saat istirahat, pahala tetap jalan. Alhamdulillah. Yang penting selama suci pacu sembahyang. Maka ketika haid, pahala mengalir. Itu kelebihan. Jadi walaupun haid ya sudah, selama kita pada masa suci kita pacu, pahala insya Allah tetap berjalan. Ya, tapi menuah kedung bersuntik bagaimana? Sah puasanya, tidak masalah, cuma kurang dianjurkan. Apalagi menghindari efek samping kan kita tahu ini mungkin ada bahayanya di masa yang akan datang, atau bahayanya untuk apa, Allahu a'lam. Lebih baik tidak usah. Ya wallahu a'lam. Ada lagi? Yang kedua. Pak. Kita puasa nanti ujung-ujungnya berzakat fitrah. Tanyakan di lembaga-lembaga tertentu, misalnya di SD, gurunya memerintahkan siswanya untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk kumpulkan di SD misalnya, atau di lembaga lain.
Nah setelah kumpul nanti zakat fitrah ini dipakai untuk bangun tembok atau bangun yang lain. Kira-kira apa Ustaz? Zakat ini salurannya sudah jelas. Ada berapa? Namanya al-asnafus tsamaniyah. 8 kelompok atau 8 kriteria yang boleh menerima zakat. Fakir, terus miskin, terus amil zakat, terus 4. Apa itu gharimin? Yang banyak hutang, berhak menerima zakat. Nomor 5. Mu'allaf, yang baru masuk Islam, berhak menerima zakat. Fi sabilillah. Apa maksudnya fi sabilillah? Yang berjuang di jalan Allah, ya, termasuk penuntut ilmu, ya, yang merantau jauh, ya, juga berhak menerima zakat. Terus 7. Apa, Ustaz? Apa nomor 7? Firriqab. Apa itu firriqab? Yang budak juga berhak menerima zakat. Orang seke. Apa itu? Ibnu Sabil. Apa itu Ibnu Sabil? Nah, tadi pertanyaan Ustaz itu apa? Bagaimana kalau zakatnya kumpulkan zakat? Berarti jadi amil zakat. Silahkan. Tapi amil zakat ini kewajibannya menyalurkan kepada yang berhak. Apakah tembok berhak? Bacuan ada ke tembok. Di situ ada tembok, ada batu bata itu benar. Itu mungkin sumbangan pembangunan sila, tapi zakat Idul Fitri, zakat fitrah, tahu-tahu untuk pembangunan, nah itu tidak sah menurut sebagian ulama. Lagu iya bait agena aman deh. Ada pendapat memang, pendapat ulama mengatakan mun masjid deh, madrasah itu masuk dia di dalam fi sabilillah, karena masjid ini di jalan Allah. Apa namanya, madrasah juga di jalan Allah. Ada juga pendapat yang membolehkan, termasuk dalam mazhab Syafi'i, walaupun Imam Syafi'i sendiri tidak sah, tapi beberapa ulama mazhab Syafi'i silahkan boleh. Jadi sebenarnya kalau mau mengambil pendapat itu karena satu dan lain hal, barangkali bangunan memang menuntut, keadaan sangat membutuhkan, sila insya Allah boleh dan sah sebagai zakat fitrah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu cukup dulu Ustaz. Cukup. Nih melihat yang dengar ibu-ibu nih. Semal lah. Atau mau disemal tulis di kertas terus di estafet. Ya, syukur-syukur orang kepeng di kertas itu kan alhamdulillah. Nih, bercanda saja. Ustaz. Di situ ada? No. Dahulukan beliau Ustaz. Mohon maaf. Itu aja bu, ngotok-ngotok barang di kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan masalah mencicipi makanan itu Pak Tuan Guru. Katanya ada yang membolehkan dan melarang. Terus yang kedua, kan ada hadis Nabi di dalam berbuka kita disuruh mempercepat dan mentakhirkan makan sahur. Nah, batas-batasnya gimana ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mengenai mencicipi, ada di kitab ini, cuma itu dia yang cari dia. Mana dia. Nah, wa yukrahu, kata beliau di sini, yukrahu dzauqut ta'ami, makruh hukumnya mencicipi makanan. Apa maksudnya makruh? Aduh, lebih baik tidak usah, ini maksudnya. Tapi kalau terlanjur dilakukan, lanjut sudah puasanya. Artinya tidak batal. Tapi kalau bisa tidak perlu, tidak usah mencicipi. Ibu-ibu biasanya, bapak-bapak tidak usah ikut-ikutan, tidak usah ikut-ikutan modus, modus namanya kalau dia mau mencicipi.
Yukrahu dzauqut ta'am, makruh mencicipi makanan. Apa yang dah makruh? Siwakun ba'da zawal, sikat gigi setelah zuhur. Makruh. Ya. Makruh. Apa yang dah dan lain-lain. Apa pertanyaan kedua tadi Ustaz? Batas. Oh iya, Sahur. disunnahkan. Nih langsung berdaya, alhamdulillah. Wa yundabus sahuru wal afdalu ta'khiruhu. Sunnah hukumnya makan sahur walaupun sedikit, walaupun dengan air putih. Mau pahala sahur, pahala sunnah. Wal afdalu, lebih baik diakhirkan. Ya, diakhirkan. Kapan batas akhirnya? Batas akhirnya adalah awal waktu puasa. Piran awal waktu puasa? Azan subuh. Ya, azan subuh itu sudah awal waktu puasa. Sebelumnya itu masih boleh makan. Tetapi afdalnya itu apa? Ta'akhiru ma lam yakhafus subha. Selama dia tidak khawatir, apa istilahnya, masuk subuh, makan sudah. Jadi umum parak-parak, lepas sudah. Ya, cukup. Karena itu para ulama mentradisikan namanya diputar ngaji nih, imsak, ngaji, kemudian tarhim, itu sebagai isyarat bahwa sudah rapat gati subuh sudah. Berarti lepaskan atau tinggalkan makanan. Ya, sekedar minum cepat-cepat waktu ngaji tarhim, ya silahkan. Ya, masih boleh. Tapi begitu azan, batal sudah. Batal. Kedung menukan kedung. Ya, pas tarhim minum udah azan, ada man kamat katanya, kan tidak boleh begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan disunnahkan membuka puasa saja ta'jil, mempercepat. Begitu ngebang langsung buka. Ya, langsung buka. Wallahu a'lam. Silakan. Sila. Langsung. Menarik sekali Pak Tuan Guru. Jadi dulu sering terjadi, kasihan juga, kita dulu kan tidak ada loudspeaker dan sebagainya. Nah, tiba-tiba pas waktu makan sahur, ya rasanya sepi sekali, memang tidak ada. Ini kan masih kira-kira masih belum subuh, tiba-tiba makan, tahu-tahu sudah bangun, udah kesiangan kayaknya gitu. Dulu lah, tapi sekarang kan ada tanda-tanda untuk. Nah, ini bagaimana untuk melanjutkan puasanya? Satu, Pak Tuan Guru. Yang kedua, tiba-tiba siang harinya juga, ya namanya manusia kealpaan kan, lupa. Terus makan kadang-kadang di kebun ini. Tiba-tiba makan di kebun, tidak ada ya gitu. Sehingga bisa nggak diteruskan puasanya atau agak ragu dan sebagainya. Ini tidak membatalkan, silahkan tanggapan tuh. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Jadi al-khata' wan nisyan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan lantaran dua hal. Pertama, lupa, al-khata'. Yang kedua, an-nisyan, lupa. Yang kedua, al-khata' atau al-khata' wan nisyan. Khata' ini maksudnya apa? Tidak sengaja, kelolosan atau apalah, ya, tidak disengaja. Maka yang penting begitu sadar langsung tinggalkan. Begitu juga dengan lupa. Kalau lupa, betul-betul lupa nih, makan, begitu ingat, lepaskan, tinggalkan, dan puasanya tetap sah, tinggal dilanjutkan. Tadi yang pertama apa Ustaz sebelum ini? Masalah apa tadi? Yang sebelum ini ada dua tadi. Yang loudspeaker itu. Jadi yang kedua begini Pak Tuan Guru, tiba-tiba kan di kebun, di kebun di rau lah kadang-kadang begitu. Yang pertama kan makan sahur, tidak tahu lah ini waktunya. Tiba-tiba sepi kan, sudah subuh, sudah habis. Tiba-tiba bangun, makan. Loh, tidak ada apa-apa ini. Dikirain masih
Dengarilah kira-kira begitu Pak Tuan Guru. Jadi makan tiba-tiba sudah kesiangan dan sebagainya, batal atau gimana? Dia bangun jam berapa? Jam 10? Enggak, di subuh itu maksudnya. Oh, waktu subuh dia Nggih. bangun. Nggih. Tapi tidak ada suara azan. Iya, ada suara tiba-tiba. ini. Nggih. Nah niki sering dulu waktu itu kan sering terjadi tuh. Oh. Nah, ada loudspeaker dan sebagainya waktu dulu. Ya gimana? Sida dulu begitu. Enggak sih kadang. Andai kata Sida yang dulu begitu, apa dalam Al-Quran? Illa ma qad salaf. Yang sudahlah. Insya Allah dimaafkan oleh Allah. Iya. Iya, terima kasih. Jangan sering-sering. Sebenarnya yang penting begitu tahu lepas, tinggalkan. Kan sudah makan nih. Terus tahu-tahu sukul jelo kan, terbit mata, oh apa ya? Dan lepaskan sudah. Ya, lepaskan. Dan lanjut puasanya, insya Allah. Kenapa? Sama, khata namanya. Tidak sengaja. Tapi yusannul ijtihad. Dianjurkan berijtihad dulu, cari tahu dulu, wah jam pira ini. Ya, jangan langsung makan. Allah a'lam bisa. Barangkali cukup nih, sudah mau isya ini. Sudah mau isya, barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang terakhir ini, Beja. ini Pak Tuan Guru yang terakhir ini, misalnya pada malam hari menggauli istri, terus subuhnya kelolosan dia itu, terus mandinya siang hari. Apakah puasa? Dari malam hari sampai subuh. Coba ente waktu dulu deh. Maksud yang ini Pak Tuan Guru, misalnya dia menggauli istri, tapi ketiduran, sholat subuhnya kelewatan, terus dia mandi wajibnya itu sekitar jam 7. Apakah puasanya itu sah? Gimana Ustaz? Mandi Apakah- wajibnya? Dia mandi wajib itu setelah subuh atau jam 7, subuhnya kelewatan gitu. Nggih. Apakah puasanya sah gitu? La ilaha illallah. Dari malam sampai subuh. Abnormal sih, Dut. Oh, enggak mandi. Saya kira bukan prosesnya yang sampai subuh, Ndek. Oh, enggak. Maaf. Semangat lalu. Nah, sudah tadi menggauli istri, nah sudah bilang. Sampai subuh terus sudah bilang. Sampai subuh belum mandi. Jadi kalau junub itu tidak termasuk yang membatalkan puasa. Yang batalkan puasa itu haid dan nifas. Misalnya mimpi sugul air mani di siang hari tidak sengaja kan junub. Batal apa tidak batal? Tidak batal. Begitu juga karena jima, tapi jimanya di waktu yang boleh, misalnya malam hari, ya. Yang penting segera mandi. Bukan puasa itu tidak berarti harus dalam keadaan tidak junub. Boleh dalam keadaan junub lanjut puasanya, tapi segera mandi, tapi mandi sendiri, Bapak Gi, jangan mandi sama istri. Nanti sampai isya sudah mandi di jeding di sugul-sugul kan bahaya. Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan ada lagi Ustaz, ada lagi. Nah, ibu-ibu alhamdulillah, mari semuanya khusyuk mendengarkan, jangan ada yang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuna sampai Tuan Guru. Orang jompo yang tidak mampu apakah harus membayar fidyah kalau tidak mampu berpuasa? Terus yang kedua, ini kan kejadiannya sama kami kaum wanita. Saat melahirkan itu keluar air ketuban di pagi hari. Apakah itu membatalkan puasa ataukah tidak, atau terhitung nifas atau tidak? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus nih, bagus pertanyaan. Pertama tadi mengenai orang tua yang tidak mampu puasa, sudah tadi dijelaskan. Jika tidak mampu cukup diganti dengan fidyah. Jadi tetap bayar fidyah, nggih. 1 hari 1 mud. Nggih, tetap bayar fidyah. Tapi kalau dia tidak mampu membayar fidyah, Oh, tidak mampu membayar fidyah, bagaimana Ustaz? Ayo.
Kalau tidak mampu bagaimana? Hah? Kalau tidak mampu bagaimana? Cari rezeki sampai mampu. Tidak dapat cak. Walinya, anaknya, ahli warisnya. Intinya dia berhutang kan, berhutang sama fakir miskin, maka harus ditunaikan. Ya, anaknya siapapun yang yang rela sudah mampu, berarti sudah berhak menerima sedekah, bisa berhak menerima zakat. Begitu sudah terima zakat dari mana-mana kan mampu sudah jadi kan? Nah, bayar itu, ya. Tidak ada yang menggugurkan itu. Pada si puasa 2 bulan berturut-turut bagi yang jima, tidak ada tawar menawar. Tidak mampu bagi makan 60 miskin, wajib sampai ketemu, sampai dapat. Ya, dan kalau begitu dong mau lah terus kan? Tidak mampu terus kan ini. Walaupun ada riwayatnya Nabi mengatakan ya sudah tidak perlu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup barangkali ini. Mari kita ketuban. Bagaimana? Sembarang ada ketuban? Air apa ya ketuban? Apa bahasa Arab ketuban? Air putih itu. Oh, berarti ini nipas? Bukan. Oh ya sudah bukan. Ya, apa bahasa Arabnya ketuban Ustaz? Al-ketubanun mana? Pokoknya yang tidak boleh sembahyang, tidak boleh puasa, hanya atau yang batal puasa, batal sembahyang cuma haid dan nih. Berarti selain daripada itu tetap boleh puasa. Itu intinya. Nggih. Allahu a'lam. Kita tutup dengan sama-sama. Ya cukup nggih. Satu aja Pak Ustaz. Terkait dengan sholat berjemaah niki. Apa sih dasarnya kok wanita itu lebih wajib sholat fardunya di rumah? Kemudian kenapa ketika sholat tarawih malah justru tidak ada jalan laki gitu? Tidak ada jalan? Tidak ada tempat orang lagi karena menjubel perempuannya sholat berlomba-lomba. Memang tidak ada jalan laki atau mula abot-abot yang laki? Mula lebih pacu yang perempuan kayaknya. Begini, soal wanita lebih baik sholat di rumah juga tidak lepas dari situasi zaman dahulu. Kembali yang singgung sedikit, situasi di zaman Islam belum berkuasa, kafir Quraisy masih merajalela dan wanita sering diganggu dan seterusnya. Maka Nabi menyarankan waqarna fi buyutikunna, diamlah di rumah, sholatlah di rumah, keluar harus pakai mahram. Nggih, kalau pergi haji harus pakai mahram, wajib. Tapi ternyata berkembang zaman sudah aman perempuan, sehingga malah kebalik, lebih bagus di masjid. Tapi tetap sholat sunnah dianjurkan di rumah supaya tidak jadi kuburan di rumah, kata Nabi, supaya tetap juga berkah rumahnya. Mana-mana sembahyang sunnah boleh ke masjid sekarang ibu-ibu kalau sudah aman. Malah kalau ibu-ibu berangkat haji besok, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin, itu kan para ulama mengatakan wah jadi mahramnya. Dulu harus ada mahram. Kenapa? Situasi. Sekarang polisi di mana-mana. Kita naik pesawat ada security, turun di bandara ada security, di jalan ada polisi, di aman petugas kloter ada ketua kloter. Jadi sangat-sangat aman. Jadi kondisi saat ini bagi wanita semuanya silahkan, sangat-sangat dianjurkan dan besar pahalanya salat di masjid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sta'dzanakum nisa'ukum bis-salati fil masjid fa'dhanuhunna. Ini Nabi yang perintahkan kepada sahabat, wahai sahabat, jika ada istri-istri kalian minta izin ke masjid malam-malam, izinkan. Padahal itu di zaman waktu itu kata Nabi, mau melihat lalu istri kalian ke masjid,
kasihan, kasih sudah aneh. Kasih. Itu dulu, apalagi sekarang. Maka ya atur-atur sudah, gitu. Atur-atur bagaimana posisinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perluasan kepada kita zahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita tutup dengan doa, yang mana doa ini adalah pusakanya para ulama yang sudah 12 tahun di Mekah, 11 tahun di Mesir, dan kemana-mana, di mana-mana tiang mendengar doa pusaka ini. Makanya disebut dengan doa pusaka, karena pusaka warisan para ulama dari zaman dahulu kala di Yaman, di Mekah, di Mesir, di mana-mana. Alhamdulillah sampai juga ke Lombok ini dibawa oleh ulama kita al-maghfurullah Maulana Syekh, yaitu doa pusaka. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi 'alana, wa qarabatil lana fi dilina, ma'ali kubri sawarzaka, Rabbi wafirna wa wafihum lima tartadi kulam wa filan karama, warzuki kulla lallam daima